Ocha, kembali lagi bersama aku di channel Yosin. Kali ini kita akan membahas tentang info dari Kamen Rider Maese. Kenapa baru bahas? Ya karena baru ada waktunya ya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Tikus jadi Kamen Rider, sabuknya masih di dada, terus musuh utamanya malah kucing. Awalnya memang terdengar aneh ya, tapi setelah lihat poster, desain sampai konsep ceritanya, justru Kamen Rider Maese ini kelihatan jadi salah satu series paling berani di era Rewa. Tentunya juga di sepanjang franchise Kamen Rider ini. Nah, di video kali ini kita bakal bahas semua rahasia yang bikin Maese layak banget buat ditunggu nih. Kita mulai dari posternya. Jujur poster awal Kamen Rider Maese ini sebenarnya cukup simple ya. Tapi justru karena sederhana, komposisinya terasa pas banget nih. Di sisi kiri kita bisa lihat Kamen Rider Maese dengan pose seperti sedang melompat ke depan. Tapi ya posenya itu seperti mau ancang-ancang ya. Posisi ini langsung bikin mata fokus ke karakter utamanya. Di belakangnya ada Kamen Rider Mao nih, yang terlihat seperti mencakar ya. Dari pose aja udah kelihatan kalau karakter ini bakal jadi ancaman besar buat Maese. Lalu lebih jauh di bagian atas ada Kamen Rider itu. Walaupun posisinya agak jauh dari Kamen Rider Maese dan Mao, keberadaannya tetap mencuri perhatian karena seolah mengawasi pertarungan dari belakang nih. Ditambah lagi ada ornamen permata di bawah dan Rider X, yaitu item perubahan yang dipakai Maese untuk berubah, yang terlihat seperti bertebangan di sekitar mereka ya. Elemen ini bikin poster terasa lebih hidup tanpa terlihat terlalu ramai. Terakhir, logo Kamen Rider Maese ditempatkan di bagian bawah tengah sebagai penutup komposisinya. Kalau disuruh kasih nilai nih, menurutku poster ini pantas dapat 9 dari 10. Simple, elegan, dan yang paling penting, pesan utamanya langsung kesampaian. Ini benar-benar terasa seperti cerita tentang tikus yang harus melawan kucing. Oke, kita mulai lihat desain dari Maese-nya sendiri. Ya cukup menarik ya, karena ada beberapa ornamen yang diambil dari tikus dan kajunya. Yang ada di kepalanya itu yang nyatu dengan phaser-nya. Itu kan ada lingkaran ya, yang menandakan kayaknya ini mempresentasikan selendang yang bertebangan dan membentuk oval seperti yang ada di sini ya. Dan bisa jadi ini juga mempresentasikan telinga dari si tikus, karena mirip banget ya sama telinganya tikus di kartun-kartun gitu. Oke, seperti biasa beltnya masih ada di dada lagi, tapi hanya Maese saja yang menggunakannya di dada. Dari inner suite-nya sendiri oke lah ya, hitam seperti Zetsu, tapi ornamen kecilnya masih bisa pas dengan desain kepala maupun di dadanya ya, yang terlihat simple tapi keren banget. Tapi riskan ya, di bagian pundaknya itu riskan banget patah. Tapi kalau kita telaah lagi dari yang selendang tadi, ini cocok banget sih. Oke, kita lanjut ke desain dari Mao yang merah itu ya. Oke, untuk Mao sendiri ini seperti recycle dari beberapa form atau Kamen Rider sebelumnya seperti Killbas atau yang lainnya. Tapi desain kucingnya kalian bisa nilai sendiri apakah ini seperti kucing ataupun tidak. Karena untuk kepalanya aja itu mempresentasikan kucing banget ya. Dari visornya yang nyambung sampai ke tanduk-tanduknya gitu. Jadi ini bisa jadi referensi ke telinga kucing juga. Ini juga ada kumis yang mempresentasikan kumis dari kucing ya. Ini yang ku lihat sih bagus karena tidak norak dan tidak dipanjang-panjangin si kumisnya. Jadi masuk banget di desainnya. Untuk desain dada dan armornya sih keren sih. Ada tajam-tajamnya, ada juga lekukan-lekukannya.
Dan inner suite-nya sendiri ada ornamen warna dari brown atau coklat kehitaman. Dan seperti yang aku katakan tadi, hanya Maese sendiri yang dipakai di dada ya. Untuk mau ini digunakan di pinggang. Ya, untuk beltnya sih ada beberapa yang sama seperti Maese, tapi yang berbeda di sini ada tanduk seperti sektornya si Kabuto dan ada ornamen-ornamen seperti alat-alat gitu ya yang berwarna oranye itu. Oke, untuk desain kakinya sih bagus-bagus saja ya. Dan menurutku ini keren karena seperti Bang Jokarnya sih double ya, karena si tanduknya itu ya atau sabitnya itu yang ada di kakinya. Dan untuk desain sepatunya maupun Maese tadi ini seperti sepatu basket ataupun bisa dibilang ini desainnya lebih simple daripada si Zetsu kemarin ya. Dan ornamen tanduk di kakinya itu masih belum bisa aku bilang simetris ya, karena ini tertutupi. Karena di sini kan posenya kaki yang kiri itu rada ke belakang dan ke samping ya. Oke, untuk itu sendiri ornamennya hampir sama-sama mau ya, tapi hitam tertutup. Armornya tidak terlihat jelas ya karena tertutupi oleh tangan, tapi kayaknya ini keren ya. Dari pundaknya itu kerasa futuristik banget ya. Dan kakinya hampir sama dengan Mao tadi ya, yang ada seperti tanduk atau sabit gitu ya yang berada di kakinya. Untuk desainnya si Maese sendiri yang paling bersejarah tentu aja karena Maese menjadi Kamen Rider pertama yang memakai motif hewan selain serangga, naga ataupun yang lainnya, yaitu tikus ya, sebagai tema utamanya. Biasanya kita sering lihat belalang, naga ataupun serangga yang lainnya atau hewan lain nih. Tapi kali ini Toei benar-benar mengambil langkah yang berbeda. Ciri khasnya langsung kelihatan dari visor biru menyala yang kukatakan tadi, tanduk di kepala, lalu telinga bulat berlubang di kedua sisi helmnya. Bahkan tanpa dijelaskan pun orang kemungkinan langsung sadar kalau ini memang mengambil inspirasi dari tikus. Dan seperti yang kukatakan tadi, desain yang ku bilang ya. Yang menarik lagi adalah ornamen lingkaran besar yang tersebar di berbagai bagian tubuh. Di arah dahi dan pelindung lengan terdapat garis emas bergaya abad pertengahan yang membentuk pola seperti keju nih. Detail kecil ini mungkin gampang terlewat ya, tapi justru membuat desainnya terasa lebih unik daripada desain-desain lain Kamen Rider. Warna perak, hitam, dan biru dipadukan dengan cukup seimbang sehingga tampil futuristik tanpa kehilangan identitasnya. Bagian mulut juga punya kumis transparan. Ini yang ku belum katakan tadi ya, berwarna biru yang mempertegas konsep tikusnya. Sementara material pakaiannya seperti jaring yang memberi kesan lincah. Semakin diperlihatkan, semakin banyak detail kecil yang ternyata punya fungsi dalam membangun identitas dari Kamen Rider Maese sendiri. Kalau desainnya sudah unik, konflik utamanya juga nggak kalah menarik nih. Seluruh cerita dibangun di atas rivalitas klasik antara tikus dan kucing ya. Di kepulauan ada Kamen Rider Mao dengan tema kucing merah yang tampil sangat agresif nih. Lalu ada Kamen Rider Rito yang memakai motif kucing kuning stabilo lengkap dengan cakar tajam di kedua tangannya dan dominan warnanya biru. Yang bikin menarik lagi, Mao dan Rito bukan sekedar partner biasa ya. Mereka punya hubungan guru dan murid yang saling mendukung dalam pertarungan. Ini masih teori ya. Sementara itu, mereka harus berhadapan dengan Maese demi memperebutkan item koleksi yang sama, yaitu Rider X. Tapi konfliknya ternyata bukan cuma soal berebut item. Ada dendam yang sudah berlangsung lama, ratusan tahun bahkan. Di sisi lain, pertarungan mereka juga melambangkan benturan antara inovasi modern dan tradisi yang lama. Ini terlihat dari cara mereka menggunakan beltnya, yaitu di dada dan di pinggang. Jadi pertarungannya bukan sekedar siapa yang lebih kuat nih, tapi juga tentang dua cara pandang yang saling bertabrakan.
Konsep tikus melawan kucing yang selama ini cuma kita kenal lewat dongeng, sekarang diubah menjadi pertarungan Kamen Rider dengan skala yang jauh lebih besar lagi nih. Kalau biasanya driver dipasang di pinggang, Maese driver di dada seperti Zatsu kemarin ya. Ini jelas salah satu perubahan terbesar dalam sejarah Kamen Rider. Bentuknya sendiri cukup rumit dengan banyak detail mekanis bergaya futuristik. Katanya konsep ini memang dibuat supaya lebih menarik bagi anak-anak sekaligus membawa sesuatu yang benar-benar baru. Memang sempat menimbulkan pro dan kontra ya. Ada yang suka karena rasa segar, ada juga yang merasa driver seharusnya tetap berada di pinggang. Tapi menariknya lagi, perubahan ini ternyata bukan cuma soal desainnya. Di dalam cerita, posisi driver juga menjadi pembeda antar Maese mewakili kubu yang menggunakan driver di dada sebagai simbol inovasi, sedangkan Mao tetap menggunakan driver di pinggang, melambangkan sejarah ya, yang tidak bisa diubah. Ini pro dan kontra tentang orang yang gak terima driver kok dipakai di dada gitu ya. Jadi pertarungan mereka juga menjadi simbol benturan antara masa kini dan tradisi lama. Konsep sederhana tapi berhasil dimasukkan langsung ke dalam cerita series baru ini ya. Sekarang kita bahas gimmick perubahannya. Maese menggunakan item berbentuk telur yang disebut Rider X. Setiap telur memiliki jejak kaki dua hewan berbeda lengkap dengan nomor khusus di bagian cangkangnya. Saat kedua sisi driver ditekan bersamaan, telur akan terbuka seperti sedang menetas. Disinilah gimmick utamanya muncul. Begitu terbuka, akan muncul hologram hewan zodiak Tiongkok. Yang paling keren, satu telur ternyata bisa menghasilkan hewan yang berbeda tergantung siapa yang memakainya. Misalnya, Rider X ini nomor 1. Kalau digunakan Maese yang muncul adalah tikus. Tapi kalau dipakai Mao atau Rido, hasilnya bisa berubah menjadi kucing. Konsep ini bikin satu item punya fungsi berbeda sesuai karakter penggunanya. Dari sisi mainan, jelas terasa jauh lebih interaktif dibanding gimmick yang hanya punya satu fungsi aja. Seluruh Rider X ternyata terhubung dengan 12 zodiak Tionghoa. Setiap telur mewakili salah satu shio. Menariknya lagi, setiap hewan dipangsangkan dengan hewan lain yang memiliki hubungan cerita. Contohnya, kelinci dipasangkan dengan kura-kura dari kisah lomba lari. Lalu ada domba yang dipasangkan dengan serigala sebagai simbol bahaya yang mengintai. Kombinasi hewan ini nantinya menentukan kemampuan senjata, elemen bertarung, bahkan perubahan form yang digunakan Maese. Artinya setiap Rider X bukan cuma koneksi biasa, tetapi juga membawa karakteristik kekuatan yang berbeda. Konsep ini membuka peluang munculnya banyak form baru sepanjang seriesnya akan berjalan. Yang terakhir adalah cerita utamanya tentunya. Maese membawa tema yang cukup ambisius. Ceritanya berpusat pada kebangkitan kekuatan kuno yang sudah tertidur selama ratusan tahun. Tokoh utamanya sendiri bukan polisi, ilmuwan ataupun pelajar. Dia adalah seorang kepala pelayan atau butler yang bekerja melayani seorang gadis dari keluarga yang kaya. Latar belakang ini cukup unik karena jarang dipakai di series Kamen Rider lain atau Rider sebelumnya. Seiring ceritanya berjalan, mereka harus menghadapi berbagai fenomena supranatural, mulai dari orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak sampai kebakaran misterius yang sulit dijelaskan. Semua penyelidikan itu akhirnya mengarah pada organisasi rahasia yang berasal dari era Kesongguan Edo. Organisasi lagi, tapi yang kuharap ini akan menjadi beda dari Zetsu sekarang ya. Musuh yang mereka hadapi juga bukan monster biasa, melainkan perwujudan dari berbagai misteri supranatural lain. Kalau dieksekusi dengan baik, series ini bisa jadi bukan cuma penuh aksi, tapi juga penuh teka-teki yang bikin kita sebagai penonton penasaran setiap minggunya. Kalau seriesnya beneran bagus ya. Secara keseluruhan, Kamen Rider Maese benar-benar membawa banyak hal baru ke franchise ini. Mulai dari desain bertema tikus yang pertama dalam sejarah, rivalitas tikus melawan kucing yang terasa klasik tapi dikemas modern, sistem Rider X berbentuk telur yang bisa menetas dengan hasil berbeda sesuai penggunanya,
sampai konsep zodiak Tionghoa yang membuka banyak kemungkinan form baru. Semua itu kemungkinan akan dipadukan dengan cerita ruang dan waktu yang melibatkan organisasi rahasia, era, kesangguan Edo, serta berbagai fenomena supranatural lainnya. Kalau semua konsep ini berhasil dieksekusi dengan benar, Kamen Rider Maese punya potensi menjadi salah satu series Reiwa yang paling unik sekaligus paling ambisius untuk sekarang. Ya, itu adalah kesimpulanku dari info-info tadi ya. Gimana nih menurut arek-arek tentang Kamen Rider Maese ini setelah mendengar banyak informasi dari konten kreator lain? Kalian bisa komen di bawah pendapat kalian juga ya. Kalau menurut arek-arek bagian mana yang paling menarik dari series Kamen Rider Maese ini? Apakah desain tikusnya kah? Rider X yang bisa menetas kah? Atau justru cerita ruang dan waktunya? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.